Tapi kalau kita bahas agama mereka, meninggal mereka. Halo Mas Baraduda. The Bluetooth device is connected successfully. Baraduda, selamat malam Bang. Kedengaran Bang? Ayo kawanku, tatap layar kawanku. Fran. Ya, Baraduda. Ya, Abang ya, Muslim ya. Bang? Ah? Abang Islam? Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur. Ditanya Islam tapi jawabannya Jawa Timur. Agama Islam, agama Islam. Islam. Oke Bang. Kita mau tanya-tanya nih Bang. Karena begini. Sebelumnya Abang pernah nonton Edis TV? Belum. Belum pernah. Bang, Abang tahu nggak kalau Muhammad itu menikahi anak di bawah umur? Nggak tahu, belum paham. Nggak tahu. Makanya saya bilang pantas masih Islam. Bang, Abang tahu nggak bahwa Muhammad itu menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum air kencing hewan? Minum air kencing unta. Betul. Pernah tahu? Betul. Betul. Untuk puji Tuhan tahu dia. Berarti Muhammad nyuruh minum kencing ya, betul ya? Gimana? Nah, kan berat kan? Saya pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Bang, kencing hewan atau maksudnya adalah unta, itu kata Muhammad itu boleh diminum. Betul atau salah? Pernah dengar itu? Iya betul. Betul, ya kan pantas masih Islam. Oke, Abang mau minum kencing unta? Mau? Ya mau. Mau. Oke, yang ketiga, Muhammad menjadi satu-satunya nabi dan tidak ada nabi seperti Muhammad karena Muhammad satu-satunya nabi yang terkena sihir. Pernah tahu? Tidak tahu. Nggak tahu juga. Ya, jadi gini Bang, maksud saya begini Bang. Bang, Abang ini pengikut Muhammad, betul? Pengikut Muhammad kan? Ya. Tetapi betapa tragisnya loh Bang. Betapa tragisnya Anda pengikut Muhammad tapi Anda tidak tahu tentang siapa yang Anda ikuti. Ini tragis loh. Bang, Muhammad ada di kubur, betul? Ada di kuburan, betul? Ya betul. Berarti Anda pengikut orang mati, betul? Betul. Sekarang begini Bang. Bagaimana? Apakah Anda mau berpikir Bang? Mau melakukan yang namanya perenungan diri? Mau nggak Anda merenung? Untuk mengganti siapa yang Anda ikuti? Mau nggak? Ya mau. Mau. Begini Bang. Yang diikuti itu, yang harus Anda jadikan sebagai panutan itu adalah yang baik. Apakah Muhammad itu adalah sebagai contoh yang baik, Bang? Aduh apa ya? Singai wes. Kalau Anda katakan Muhammad itu sebagai contoh yang baik, bagaimana mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak baik, Bang? Bahkan dia mengajari orang Islam tuh boleh bohong, Bang. Tidak, iya tidak, ya. Lantas mengapa Anda masih mengikuti Muhammad? Nggak tahu, aku belum paham. Nggak tahu. Belum paham. Ya, seperti inilah yang saya bilang teman-teman. Kenapa seseorang masih Islam? Karena dia tidak belajar agama Islam. Jikalau seseorang belajar agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Ya. Betul? Betul. Betul.
Betul. Ya itu. Ya, saya tanyakan sama dia jawab betul loh. Dia jawab betul. Itu loh. Tapi abang sholat ya. Ya, ya. Kalau sholat bacaannya apa bang? Anda mengucapkan apa kalau sholat? Contoh misalnya kalau mau wudhu, misalnya sholat maghrib misalnya. Apa bacaannya bang? Sholat maghrib bacaannya gimana? Usolli usolli fardal maghribi rasar ada mustaqbilal belaki ma'uman lillahi ta'ala. Artinya? Artinya? Artinya apa bang? Tidak ada suaranya. Meninggal dunia. Kan sudah saya bilang, bang, saya ini mengungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam. Bahwa orang Islam itu adalah orang yang kalau ngomong itu dia nggak tahu dia ngomongnya apa. Tadi saya sudah tes Anda kan? Tapi tidak tahu kan Anda apa yang Anda ucapkan, betul? Kalau Anda sholat, Anda juga membaca ayat-ayat Al-Quran, betul? Betul. Coba apa bacaan sholat misalnya? Surat apa yang biasa Anda baca ketika Anda sholat? Al-Fatihah. Coba bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Stop situ bang. Ihdina siratal mustaqim. Apa artinya bang? Nggak tahu. Nggak tahu. Masihkah Anda katakan kepada saya bahwa saya memfitnah agama Islam? Tidak. Jadi biar abang tahu, 98% orang Islam tidak mengerti apa yang diucapkannya ketika dia melakukan ritual-ritual agama Islam. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak ngerti, Belum bang. paham. Memang nggak ngerti. Jadi memang Belum kalian ini hanya sudah dididik dari kecil begini bang. Barang siapa yang membaca huruf-huruf itu, huruf-huruf Arab itu dapat pahala. Itu yang membuat, jadi tujuan orang baca Quran, tujuan orang mengucapkan itu mereka mendapatkan, mereka berpikir akan mendapatkan pahala di situ yang membawa mereka ke surga. Jadi sama seperti merapal mantra. Makanya saya pernah bilang, saya ini sudah mengkaji agama Islam, bang. 13 tahun lamanya saya kaji. Makanya kesimpulan saya seperti itu, bang. Seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih. Itu. Jadi saya mau tanya kepada abang nih, bang. Saya mau memberitakan tentang jalan keselamatan, bang. Iya. Apa itu jalan keselamatan, bang? Jalan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus. Kalau abang ikut Tuhan Yesus, abang tidak akan jadi orang seperti ini. Abang tidak akan jadi orang yang disuruh membunyikan huruf-huruf Arab. Abang sadar atau tidak, Anda sadar atau tidak, Anda itu sudah dibuat menjadi pemuja Arab. Anda sudah dibuat menjadi orang diarabisasi. Tahu diarabisasi? Anda itu pelan-pelan sudah diarabkan. Jadi Islam itu adalah agama pengarapan orang. Gitu. Iya. Jadi Anda itu ketika Anda Islam, Anda sudah dijajah oleh orang Arab. Gitu, sadar atau tidak sadar? Ketika Anda sholat, Anda harus pakai bahasa Arab kan? Ngerti nggak Allah bahasa Indonesia? Kalau ngerti kenapa nggak bahasa Indonesia? Saya kan belum paham gitu.
Belum paham. Iya, makanya saya ajari, Bang. Ya, ya. Jadi, Bang, kalau Abang mengikut Tuhan Yesus, ya, Abang itu tidak akan jadi seperti sekarang ini. Tidak akan diajari membaca huruf-huruf kemudian dapat pahala, tidak, tetapi diajari untuk melakukan sesuatu yang baik. Contoh, Bang, kalau Abang pengikut Tuhan Yesus, Abang nggak akan begini-begini. Nggak akan begitu-begitu. Nggak ada gunanya, Bang. Kayak begitu-begitu tuh gunanya nggak ada. Coba Abang pikirin secara mendalam. Kalau Abang begini, terus begini, apa gunanya saya tanya? Bagi orang lain apa manfaatnya? Coba berikan kepada saya satu manfaat. Kalau Anda begini-begini manfaatnya bagi orang. Coba jelaskan. Apa gunanya apa? Coba. Ya silakan coba. Apa gunanya itu bagi orang lain? Allahu Akbar. Ya gunanya bagi orang lain apa? Sholat. Iya maksudnya kegunaan itu bagi orang lain. Manfaat bagi orang lain apa? Nggak tahu aku. Belum tahu. bahkan kalau misalnya kalian sudah rame-rame begitu, bukan hanya tidak berguna bagi orang lain, malah nyusahin orang lain. Iya, Ya. betul. Bahkan Bang, kalian sering sholat itu di pinggir jalan. Tahu itu? Iya. Bahkan sampai masuk Indomaret. Bahkan kalian akan sholat di kebunnya orang. Sudah tahu di situ banyak tanaman. Tapi biar Anda tahu, biar Anda paham. Jika Anda tidak mengerjakan begini-begini, Anda akan disiksa di dalam api neraka. Betul tidak? Betul? Betul. Iya. Jadi makanya saya bilang Bang, penyembahan di dalam agama Islam itu tidak sama dengan penyembahan di dalam kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ibadah di dalam agama Islam berbeda jauh dengan ibadah dalam agama Kristen. Ibadah di dalam agama Kristen adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu ibadahnya. Tapi dalam agama Islam, ibadahnya itu adalah apa? Ibadahnya itu adalah melakukan gerakan-gerakan badan. Habis itu korupsi. Ya. Bahkan Allah mengatakan, Muhammad mengatakan, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga sekalipun dia berzina, sekalipun dia korupsi. Sekalipun mencuri, sekalipun berzina, kalau orang mengucapkan syahadat, masuklah dia ke dalam surga. Betul tidak itu? Betul. Betul. Jadi bagaimana Bang? Apakah Anda menemukan keanehan dalam agama Islam? Mana ya? Bahkan seorang muslim tidak akan tahu kenapa dia sholat. Nggak akan tahu. Kalau saya tanya Bang, kenapa begini? Kenapa nggak begini? Coba. Kenapa begini? Coba saya tanya. Malu aku. Nah. Iya. Ada yang bilang begini, betul? Ini. Nah, ada yang begini, ya kan? Ada yang begini, betul? Ada. Ada Bang, yang begini ada yang begini. Ada yang begini, ada yang di depan sebegini, ada. Tergantung mazhabnya. Untuk yang sodakop begini, ada yang di sini, betul?
Ada yang di perut begini, betul? Betul. Coba, Di bawah. perbedaannya gimana? Ada yang di sini, ada yang di sini, betul nggak? Sini. Yang di perut nggak kelihatan, Bang. Di perut begini, terus ada yang di dada begini, betul nggak? Sini deh. Bawah sini. Yang di Iya, bawahnya. coba. Bedanya apa? Di sini sama di sini bedanya apa? Nggak jelas kan? Makanya kalau kalian sadar, kalian ini ngelakuin hal-hal yang nggak jelas, Bang. Nggak jelas. Coba dipikirin pakai akal, ngapain gini. Itu ngapain sih, ngapain? Coba dipikirkanlah dulu. Betul nggak? Coba renungin, Bang, secara mendalam. Renungkan coba. Dan dikatakan, kalau Anda tidak mengerjakan yang kayak begitu, di neraka Anda, di neraka. Kenapa Allah senang dengan begini itu biar apa coba? Nggak tahu itu, tangannya yang kiri atau yang kanan begini. Coba, yang kiri nutupin kanan atau yang kanan nutupin kiri? Halo? Iya. Yang benar yang mana? Yang kanan nutupin kiri atau yang kiri nutupin kanan? Kanan. Seperti itu kan? Coba Bang, coba Anda renungkan dulu. Kenapa kok harus begitu? Kenapa kok harus ada begini, kenapa coba? Pusing kan? Pusing. Jadi saya mau mengatakan begini, kenapa Bang kita ini sering salah berkomunikasi? Karena ketika kalau kita ngomong ibadah, maka kita sedang membicarakan dua hal atau dua pengertian yang jauh bertolak belakang. Karena ibadah di dalam agama Islam itu adalah melakukan gerakan-gerakan badan kayak begitu. Sedangkan ibadah di dalam agama Kristen itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Menolong orang miskin, memberikan orang makan, mengasihi sesama, itu ibadah dalam agama Kristen, Bang. Kalau dalam agama Islam, ibadah itu adalah gerakan-gerakan kayak begitu tadi. Itu tadi. Bahkan gara-gara ini saja, nanti ribut tuh, yang benar yang mana ini? Ini, sedekap yang mana? Belum nanti duduk tahiyat. Ada yang duduk begini, ada yang duduk begitu, kakinya ditekuk, macam-macam lah. Saya cuma mau berkatakan begini Bang, coba Anda pikirkan. Kenapa Anda melakukan gerakan-gerakan kayak begitu, untuk apa? Apalagi itu 5 kali sehari. Capek. Coba Bang, berat nggak ngelakuin kayak gitu? Berat nggak? Berat. Bayangin kalau abang lagi kerja. Abang lagi kerja nih, fokus kerja. Jam 12 tiba-tiba, hayyalah sholat. Terus ditinggalin. Anda harus ambil air wudhu, ya kan? Cuci tangan, cuci begini. Jam 3 gitu lagi. Capek. Coba Bang, jujur, capek nggak Bang? Capek jadi orang Islam, teman-teman, capek. Makanya Bang, kalau abang menjadi pengikut Yesus, nanti abang akan lega. Karena Anda akan lepas dari beban berat itu. Gitu loh. Apa kata Tuhan Yesus? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau Anda ngikut Muhammad Bang, kayak begitu Bang. Belum lagi nanti Anda akan pergi ke Arab untuk ngasih duit ke sana. Ya. Seberapa banyak anggaran negara ini yang dipakai untuk ngasih duit ke Arab. Naik haji, Bang, kalau abang naik haji, abang harus kasih duit ke Arab. Anda harus bayar visa untuk bikin visa haji itu. Visa haji itu pakai duit Bang.
harus Anda setor ke pemerintah Arab Saudi. Anda harus kasih dolar ke mereka. Sampai sana, sampai di Arab, kalian harus bayar hotel. Nah, bayar lagi. Sampai sana juga kalian akan makan. Makanya haji itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan bagi Arab Saudi. Mereka kaya dari haji itu. Sedangkan ketika haji, kalian di sana ngapain selain daripada ritual bebatuan? Iya. Iya, iya. Coba waktu haji orang ngapain? Nyiumin batu, betul nggak? Muter-muterin batu, betul nggak? Betul. Memberi salam kepada batu, betul nggak? Iya, betul, betul. Habis itu lempar-lemparin batu, betul nggak? Kenapa? Udah kenapa nelpon? Ya inilah teman-teman ya, yang seperti ini yang harus kita berikan kepada mereka. Ya mungkin ketika mereka kita beritakan seperti ini, mungkin tidak hari ini teman-teman. Tapi nanti itu akan dipikirkan oleh mereka. Satu saat mereka akan berpikir seperti itu. Betul nggak Bang? Saudi. Betul? Betul, betul, betul. Ya, ada siapa lagi Bang di situ yang nonton? Ada orang kan di samping kayaknya kan? Teman. Sama teman, betul? Teman. Iya. Coba tanyain sama dia Bang, dia ngerasa aneh nggak juga dengan itu? Baru datang Bang. Baru datang. Ya itu Bang, kita lagi bahas haji itu, haji. Betul kan? Bahwasanya ritual haji itu adalah ritual tentang bebatuan, betul nggak? Batuannya apa Bang? Tentang batu. Maksudnya? Oke. Waktu haji di sana muter-muterin batu, betul? Oh, Terus? Menciumi batu, betul? Kemudian memberi salam kepada batu, betul? Ya, terus? Lalu lempar-lempar batu, betul? Makanya saya bilang ritual haji adalah ritual bebatuan. Ritual bebatuannya apa, Bos? Ya, kan saya cuma maksud saya begini, Bang. Apalah makna? Gimana? Bentar dulu. Maksudnya begini juga. Silakan. Kan ritual bebatuan. Ya gak apa-apa ritual bebatuan. Kan apa ya? Kayak pemikirannya lain agama itu kan gak apa-apa kan. Meskipun bilang apa ya terserah sampean gitu. Kalau agamanya kita gitu bukan ritual bebatuan itu Bang. Maksudnya itu kayak kesenangan masing-masing lah gitu. Kayak sampean senang ke barang ini. Lah itu kan cuman barang itu. Tapi ini kan berkaitan dengan agama ini Bang. Bukan bebatuan. Nah kalau kesampean itu cuman. Kan intinya juga gitu kan. Oke. Baik. Sekarang yang saya tanyakan begini. Kenapa batu begitu dikultuskan Bang? Kenapa batu begitu dihormati? Bukankah itu hanya sebongkah batu? Bukan batunya yang dihormati Bang. Bukan batunya yang dihormati itu. Yang membuat batu itu adalah panutan kita gitu. Jadi kita kan nggak nyampe ke panutan kita Bang. Maksudnya kayak panutan Anda siapa Bang? Bentar dulu. Silakan. Kayak sampean. Ya, kayak sampean sama saya. Anggap saya masih belum lahir Bang. Lah sampean mati dulu gitu. Permisi Bang ya. Sampean anggap gak ada umurnya wes, udah di alam kubur lah gitu, ada di dalam tanah lah gitu. Kayak saya itu kan seumpamanya kangen lah ke sampean, seneng lah ke sampean gitu. Ya apa caranya ngungkapinya? Lah barang sampean, maksudnya barang yang disenengi sampean itu ada masih di dunia. Itu yang diinget-inget cuman. Oh, gitu Bang. Begitu. Artinya
Anda mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad? Nabi Muhammad kalau kita, Bang. Oke. Artinya kalau Muhammad mencium batu, umat muslim harus ikut mencium batu, betul? Aslinya itu bukan mencium batu, Bang. Salah sampean. Maksudnya itu ya apa ya? Permisi, Bang ya. Maaf, Ya, Bang. nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya itu Nabi Muhammad itu kan panutan kita. Manusia yang paling sempurna itu adalah Nabi Muhammad gitu kan. Manusia yang paling sempurna adalah Muhammad. Oke. Ya, Abang tahu Muhammad menikahi anak di bawah umur? ya. Siapa namanya, Bang? Aisyah. Aisyah ya. Terus Oke. Pada umur berapa Aisyah dinikahi oleh Muhammad? kalau kata sampean umur berapa? Umur 6 atau 7 tahun. Heeh. Oke. Kalau ada orang tua umur 55 tahun menikahi anak umur 6 atau 7 tahun. Menurut Anda itu panutan? Panutan-panutan ya apa, Bang? Allah. Ya apa ya? Apa, Bang, tadi, Bang? Menurut Anda zaman sekarang, Bang, kalau ada orang umur 55 tahun, kemudian dia menikahi anak SD, kelas 1 SD. Menurut Anda itu baik? Ya kenapa, Bang? Kan sama-sama cinta kan? Jadi baik. Iya, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting ada kemauan dari masing-masing kita. Lalu kenapa ditangkap polisi, Bang, kalau sekarang dilakukan? Di sini ada. Jadi kalau menikahi anak di bawah umur nggak ditangkap polisi? Enggak, aman-aman aja kok. Oh iya. Tahu Syekh Yang Puji? penting dikawinin dulu, Syekh Puji Bang. tahu? Yang penting jangan Kalau Kalau Syekh Puji tahu nggak? Siapa? Syekh Puji. Syekh Puji. Gak tahu, Bang. Ya, seperti ini. Nih, Bang, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Tadi Anda bilang tidak menciumi batu. Ya. Nih ya, saya kasih contohnya. Saya kasih Anda gambarnya nih, Bang. Biar kelihatan ya, Bang ya. Oke. Abang lihat ini? Oke. Ini Muslim bukan, Bang? Ya, Muslim. Muslim. Oke. Ngapain mereka ini, Bang? Mencium Hajar Aswad. Menciumi batu. Betul? Ya, betul. Menciumin Oke. Hajar Aswad. Kenapa batu ini diciumin, Bang? Bahkan udah dijelasin tadi, Bang. Masa tanya lagi, tak? Karena apa? Tadi kan udah dijelasin. Masa mau diulang perkataan saya, Bang? Iya, menciumi batu ini, Bang, karena batu ini kalau dicium maka dosa-dosa Anda akan habis. Betul. Betul. Meskipun gak ke Mekah, kenapa kalau kayak gitu, Bang? Di sini banyak batu. Nah, ini kan batu yang sangat spesial. Kalau Anda datang ke sini Anda akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, betul? Betul. Artinya? Rokok. Artinya? Artinya lebih Allah. Bu ya gak tahu, saya bukan orang Arab, Bang. Apa artinya, Bang, lebih Allah, Bang? Labbaik Allah itu artinya ya Allah kami memenuhi panggilanmu. Labbaik Allah, kami memenuhi panggilanmu. Mantap. Itu dah. Nah, ketika Anda ke Mekah, Panggilanmu. iya, ketika Anda ke Mekah, Anda akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik kepada ini, Bang, kepada batu ini. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Makanya saya bilang, Bang, inilah Allah. Betul. Inilah Allah itu. Sekarang, Bang, saya tanya, apakah Allah beranak? Tak bocah. Kenapa, Bang? Apakah Allah beranak? Ya enggak lah. Apakah batu ini beranak? Allah. Pas batu ya apa sih, Bang? Coba sepelan-pelan, Bang, dengarkan saya. Allah tidak beranak
dan diperanakkan. Betul? Apanya diberanakkan, Bang? Mak, asal putih, Bang. Tuhan. Oke, sekarang saya tanya, apakah batu ini beranak? Enggak, bentar dulu. Itu kenapa kok diperanakkan? Itu dari mana itu, Anjay? Bukan. Saya kan sedang membuktikan, Bang. Saya sedang membuktikan bahwa ini adalah Allah. Inilah yang disebut sebagai Allah. Begini loh, Bang. Begini, maksud saya begini. Apakah batu ini beranak? Ini dari tadi nih. Apakah ini beranak? Apa? Batu. Ah. Bangun batu, Mak. Kalau beranak ya apa, Bang, dunia ini? Bang? Ya, oke, batu tidak beranak. Apakah dia diperanakkan? Kan batu, Bang, astagfirullah. Di tempat Nah, sampean sama dengan Allah. Betul nggak? Sama nggak dengan Allah? Allah tidak beranak dan diperanakkan, betul? Allah itu bukan batu, Bang. Aneh sampean. Kenapa lalu memberi salam kepada ini? Ya labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilanmu. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Betul? Hah? Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu, kan saya kan udah jelasin tadi. Itu Mekah itu ya apa ceritanya. Itu bukan batu, kalau dari orang Islam itu bukan batu, Bang. Ini bukan batu, Itu- batu ini, Bang. Jelas ini batu ini. Dengerin dulu lah. Ada kamu ini, jangan gitulah. Maksudnya tete sate nih. Batu itu Hajar Aswad namanya kalau ke kita, Bang. Hajar Aswad itu apa sih artinya? Hajar Aswad itu bahasa apa, Bang? Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Berarti batu hitam. Ya, Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Dan itulah batu yang diciumi oleh umat muslim di seluruh dunia. Betul? Timbangan salib, Bang. Apa? Hah? Apa? Timbang apa? Timbangan jagung. Timbangan? Bentar, Maksudnya gimana? Timbang apa? Timbang nggak jelas. Timbang apa, Bang? Satu-satu kalau ngomong, Bang. Ya, silakan, silakan. Kan tadi kan sampean kan bilang Islam itu apa? Orang Islam itu ke Mekah berarti haji Menciumi batu. menciumin batu. Nah, Betul atau salah itu? betul emang, Bang. Terus? Betul. Batu. Tapi kalau kita orang Islam itu bukan batu, nama Hajar Aswad, dibilang Hajar Aswad gitu. Kalau Iya, Hajar dibilang Aswad itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya batu hitam, betul? ya, Nah, ngomong itulah yang diciumi oleh orang Islam. Ketika orang Islam ke sana, mereka akan melambaikan tangan begini. Labbaik Allah gitu. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah, betul? betul. Nah, Masuk. ketika kalian mengucapkan salam kepada batu itu, kami memenuhi panggilanmu, artinya kalian memenuhi panggilan daripada batu itu, betul? Bukan. Oke lah, baiklah kita rehat dulu ya Bang ya. Kita rehat dulu ya. Oh, oke lanjut, nggak apa-apa katanya lanjut katanya silakan, lanjut. Ya gimana? Afwan masih pengen ngomong. Kan ini kan Silakan. diskusi tentang Kristen sama Islam gitu kan. Betul. Nah, permisi Bang ya. Ini cuman menjelaskan. Lah, kalau kata Kristen itu, kalau kata sampean kan Kristen kan? Misi. Betul. Nah, itu kalau ke sampean itu kan batu. Emang batu, Bang. Tapi kalau ke saya itu yang buat batu itu kalau nggak salah itu diturunin dari Surga, Bang, bagus. menurut agama Islam. Batu itu surga, Bang. turun dari surga, dia berwarna putih. Seperti susu. Lalu dosa-dosa anak-anak Adam lah yang menjadikannya berwarna hitam. Karena menurut Muhammad, batu itu menyerap dosa. apa ini? Makanya Arab bisnis lancar, Bang. Bisnis nyedot dosa. Iya. Iya, betul, Bang. Berarti ento.
Bang, Aku. mau dosa disedot batu? Mau dosa Kenapa, diserap oleh batu? Ya enggak bang. Nah, ini udah diserap nggak batu- percaya sama Muhammadnya Anda ini. Bang, menurut Muhammad, dengerin dulu ya. Menurut Muhammad, batu Hajar Aswad itu turun dari surga. Ya. Hubungan. Tadinya dia berwarna putih seperti susu. Lalu batu itu berubah menjadi hitam. Kenapa berubah menjadi hitam? Karena batu itu menyerap dosa-dosa manusia. Betul? Nggak tahu kalau itunya ya bang. Kurang belajar berarti kalau saya. Iya, saya hadisnya mau saya tunjukkan. Mungkin itu sohe mungkin ya. Tapi Iya, ada hadisnya itu. Ada hadisnya dan hadis itu sahih. Nah, yang menjadi pertanyaan, berarti barang siapa yang mau diserap dosanya, pergi ke Arab untuk menyentuhnya, betul? tidak semuanya dosa kita itu untuk menghilangkan dosa. Tidak Itu semuanya cuma dosa sekedar kita itu mencium untuk batu, menghilang. Bang. Maksudnya gimana Banyak itu? perbuatan. Kayak maksudnya itu kalau kita kan kalau apa ya? Kalau saya punya dosa gitu, tidak semestinya ke Arab dulu cium batu bang gitu. Banyak perbuatan yang menghilangkan dosa gitu. Dan ada Bukan juga bang, kita nggak dosa bahas yang itu. tidak Kita hilang. bahas mengenai kalau orang mau ke Arab, dosanya mau diserap, maka dia harus menyentuh batu itu, betul? Ya, Nah, terus makanya saya bilang Arab telah membuka bisnis sedot dosa, betul nggak? Loh, gimana sih? Itu bisnis sedot dosa, Bang. Jadi barang siapa yang berdosa, datanglah ke batu itu supaya dosa Anda disedot olehnya, betul? bukan bisnis disedot dosa itu bang. Kita ke sana aja dengan niat mau haji itu adalah ditulis dah bang. Pahalanya itu udah di ke sana. Makanya Mau saya bilang itu namanya bisnis penghapus dosa. Jadi barang siapa yang korupsi banyak, barang siapa yang banyak dosa korupsinya, silakan pergi ke Arab lalu menyentuh batu Hajar Aswad. Karena barang siapa yang naik haji, menyentuh barang Hajar Aswad, maka dosa-dosanya akan dihapuskan dan menjadi seperti bayi lagi. Betul? Betul? yang sepengetahuan saya sebagai orang Islam, kalau sampai anggap mu'alaf kayak sampean Kristen masuk ke Islam baca syahadat itu sampean itu wes kayak bayi baru keluar itu bang. Nah, Nggak makanya punya saya dosa. bilang, Bang, saya kenapa tidak mau masuk Islam? Karena nanti saya jadi tukang cium-cium batu. Jangan cium batu bang, kan sampean kan nggak tahu ceritanya masih. Kalau sampean masuk Islam kan udah tahu ceritanya. Bang, ada Alur jutaan ceritanya itu kan ribuan orang pergi ke Arab mencium batu. Kok Anda bilang bukan? Ya sudahlah. Ya sudahlah, nanti Anda belajar dulu agama Islam ya. Kalau sudah belajar agama Islam mendalam, besok kita lanjut lagi, oke? mau kemana bang? Ya, saya mau cari yang ustadz dulu. Ustadz, Ya, saya Ustadz juga ini bang. ustadz juga. Oke lah, baik. Selamat malam. Ya, seperti itu. Selamat Ustadznya malam. saja seperti itu, apalagi jamaahnya, saudara. Itu ustadznya. Bagaimana dengan jamaahnya?